different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismonika Melia, NIM 24602033. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat implementasi dan praksis demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian harus tahu apa sih demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing negara tentunya memiliki prinsip dasar sendiri. Salah satunya ialah negara Indonesia dengan menggunakan prinsip dasar demokrasi. Contoh demokrasi dalam suatu negara dapat dengan mudah kita temui pada pemilihan pemimpin rakyat seperti Pilpres dan Pilgub. Besok tinggal sehari lagi kita akan memberikan hak suara dalam Pilpres 2024. Selain memilih capres-cawapres, rakyat juga akan memilih para calon anggota legislatif. Ada 5 surat suara yang akan dicoblos. Surat suara berwarna abu-abu untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Surat suara kuning untuk pemilu anggota DPR, surat suara warna merah untuk memilih anggota DPD, dan warna biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, serta warna hijau untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Lalu bagaimana cara mencoblos di TPS? Pemilih harus membawa dokumen formulir pemberitahuan model C6, IKTP atau KTP elektronik, atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat. Setelah mengambil surat suara, pemilih pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dengan ketentuan. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon di surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Mencoblos 1 kali pada nomor atau nama calon anggota DPR atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Lipatlah surat suara sesuai petunjuk, lalu masukkan surat suara itu ke kotak suara yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara Anda. Pemilihan ini menggunakan asas demokrasi, yakni pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari pengertian demokrasi, makna demokrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat tentang demokrasi yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat memiliki arti sebuah sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Diakui dan sah memiliki arti bahwa bertanggung jawab pemerintahan diberikan oleh rakyat. Sebaliknya, pemerintah yang tidak diakui adalah pemerintahan yang mendapatkan dukungan dan persetujuan oleh rakyat. Rakyat memegang kendali penuh atas pemilihan pemerintahan berdasarkan persamaan pandangan dan pihak tanpa unsur pemaksaan. Selanjutnya,
Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi rakyat dalam menentukan jalannya organisasi negara. Keterlibatan rakyat dalam demokrasi akan membentuk suatu pemerintahan yang mengandung demokrasi sebagai bentuk pemerintah. Dan demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik dikatakan demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berskala. Sistem politik demokrasi adalah sistem pemerintahan atau Samuel Huntington dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan oleh nilai dan kelembagaan yang demokratis, sehingga sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi pemahaman demokrasi telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai manifestasi dari sebuah kerangka berpikir dalam kehidupan atau menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat, dalam bernegara, tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya masyarakat. Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis dan upaya. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai keadilan dan bernegara dan masyarakat. Demokrasi Pancasila. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia. Arti demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat dan keputusan diambil melalui mekanisme pemilihan yang adil dan terbuka. Arti demokrasi yang sebenarnya adalah sistem di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, termaksud hak untuk memilih dan dipilih. Demokrasi juga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul secara damai. Di dalam sebuah sistem demokrasi yang sebenarnya, kekuasaan tidak boleh terpusat pada suatu orang atau kelompok tertentu, dan ada perlindungan hukum dan mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, demokrasi sebenarnya memerlukan partisipasi aktif dari rakyat dalam mempengaruhi keputusan politik dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam arti yang lebih luas, demokrasi sebenarnya juga melibatkan penghormatan terhadap hak dan kepentingan kelompok minoritas serta penanganan masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Demokrasi sebenarnya harus membawa keadilan dan kesetaraan dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta mendorong keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi pemahaman demokrasi telah berkembang dengan kehidupan masyarakat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai manifestasi suatu kerangka berpikir dalam kehidupan atau menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, demokrasi pasca reformasi. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai unsur fundamental dan oleh karena itu merupakan sumber hukum positif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya prinsip demokrasi dalam negara Indonesia berdasarkan pada filsafat negara Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang juga tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pengertian dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentu kekuasaan negara, yaitu dalam menentukan memisahkan tentang kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif pasal sampai pasal 16, legislatif pada 18 sampai 12 dan yudikatif pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat hanya ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, unsur-unsur yang paling penting dalam mendasar yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diikuti dan dicapai warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, rumusan kedaulatan di tengah rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat yang tertinggi dan yang paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal kekuasaan negara yang sebagai tujuan kekuasaan negara. Ada dua konsep demokrasi menurut Undang-Undang Dasar sebagai konsep kekuasaan di tangan rakyat. Pembukaan Undang-Undang alinea keempat, makna disusunan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya, dari makalah Hakikat Instrumental dan Praksis Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Instrumentasi demokrasi mencakup lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD, serta mekanisme pemilihan umum dan partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan.
Praksis demokrasi Pancasila terus berkembang seiring dinamika zaman, namun tetapi berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, dan hakikat manusia. Baik, itulah